Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di video gue. Kali ini kita akan masuk di segmen Tech Review. Nah, ini pagi-pagi banget ini gue bikin video sekitar jam 6 seperempat. Karena gue penasaran banget sama kemarin sama satu application, atau bukan application, gue interest sama temen gue. Awalnya temen gue nih, dia juga gadget antusias, gue tahu banget dari zaman dulu gue kenal. Tiba-tiba dia nanyain Clubhouse katanya. Iya, itu langsung aja deh. Apaan Clubhouse ya? Gue lihat-lihat sama dia, lihat-lihat ya, kayaknya nih menurut gue nih berupa aplikasi. Ini masih dugaan gue ya. Sampai tadi pagi-pagi sempet gue seliweran keliat postingan orang itu juga ngomongin tentang Clubhouse. Jadi penasaran di Clubhouse itu apaan. Nah, akhirnya gue ngulik-ngulik dan ini gue pengen nge-share sama kalian nih, teman-teman subscriber gue. Tapi sebelum kalian ikut video ini, ada baiknya bantu follow dagangan gue nih di atas ini. Dua, ada @oziliodrink, @oziliodrnk, sama @kurasakatsu.id. Di sini silakan follow. Kalau yang berminat untuk beli, silakan beli, kontak aja. Di situ ada nomor teleponnya atau DM gua, DM akun itu, atau bisa juga di situ ada link ke Shopee ID untuk langsung belanjanya di Shopee. Oke, gitu aja teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Jadi gini, Clubhouse itu ternyata sebuah application ya, yang basisnya audio. Tapi seperti apa? Udah gue search di beberapa website dan kita coba kunjungi juga si Clubhouse-nya. Ada namanya Clubhouse apa ya? Gue lupa. Kita langsung aja coba lihat ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah pakai mode ini ya. Kita akan mencoba mencari Clubhouse app. Nah ini gue udah sempet ngeliat nih, ini susah banget ya tutupan Clubhouse. Nah nih, joinclubhouse.com. Kita buka ya. Nah ternyata Clubhouse itu hanya ada di App Store. Makanya gue sempet nyari tadi pagi juga ke Google Apps, ternyata belum ada. Dan ini eksklusif untuk di App Store atau iPhone. Aduh, sedih ya. Sedihnya itu bukan karena nggak bisa existing di dunia sosial media yang baru ini, tapi sedihnya adalah nggak bisa share ke kalian juga. Nah, tapi kalaupun ada ada iPhone atau iOS, itu tetap harus di-invite sama yang udah existing user. Nah nih, hey, we're still open but anyone can join with invite from existing user. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Mungkin ini eksklusif kayak dulu ya, kayak Path gitu ya. Aduh. Tapi seperti apa ini? Ini ada sempat gue buka juga satu website ya. Ini namanya apa ya? 60 Second Marketer at Ask Jamie Turner. What is a Clubhouse? In-depth guide to Clubhouse app. Nah, ini sekilas saja ya. So what is Clubhouse? Clubhouse label itself as drop-in audio chat. Ini kayak sebuah aplikasi chatting sebenarnya, tapi is audio tapi ya. That is based off the early internet chat room of the 2000s, except instead of messaging, it's solely audio. Audio. The closest thing I could compare is to a podcast. Ya, semacam kayak podcast gitu. Ya. But it's completely a real time and interactive. Jadi ini real time dan interaktif. Ya, jadi langsung gitu loh, kayak kita ngirim voice note gitu lah. You could think of it as conference or classroom discussion. Oh, jadi seperti
diskusi gitu ya, kayak grup chat mungkin ya, grup chat tapi audio gitu, but online and without visual. Jadi online tapi tanpa apa namanya, tanpa gambar gitu ya. Either way, it's unlike anything out there at the moment and people seems to be loving it. Oh, jadi kayak beda dari yang lain dan orang-orang mulai suka gitu. User on the apps can either create, participate in, or simply listen to the discussion and interviews on variety of topic like venture capital, real estate, tech, philosophy, politics, self-improvement, music, makeup, blah blah blah. Like virtually any topics you can think of will have an audience and group expert willing to discuss. And if there isn't yet, there soon will be given the app's exponential growth in popularity. VD. Jadi ini aplikasinya tuh simple aja gitu ya. Cuman dengerin, kita bisa dengerin atau kita bisa ikut discussion atau ini sebuah interview ya dari topik-topik yang ada di sini gitu. Atau kalian juga bisa bikin topik sendiri. According to tech writer Fajrus Balaji, ini orang India ya. The app has garnered a total 6 million user of the first week's February 2021, a significant growth from 600,000 users registered in December 2020 and mere 1,500 in May 2020. Nah ini cepet juga ya, ini growth-nya ya. Nah ini apa lagi nih, FOMO. Oke. And if this impressive enough, the apps has also placed 5th in the App Store social media network category. Wow, dia berurutan kelima ya di App Store social media network category ya. And currently the number 1 most downloaded app in countries like Germany, Japan, and Turkey. Have I gotten your attention yet? Why all the hubbub? There are ton of factors contributing to the app's ever increasing popularity, but these few main ones. Wah ini jadi aplikasinya simple banget ya sebenarnya ya, cuman mungkin orang baru aja tertarik ya, pengen tahu kayak gimana. Clubhouse is unique and the many discussion taking place on the apps are only temporary and sometimes unplanned, instilling FOMO, fear of missing out, in a lot of users. After all, who wants to be missing out on valuable information and fun conversation? Oh, jadi Clubhouse ini juga temporary aja gitu. Jadi kalau kita takut ketinggalan, banyak orang takut ketinggalan ya. Jadi makanya apa namanya, kalau nginstal itu mereka kayaknya buru-buru ngikutin gitu ya. Nothing is recorded, so when the conversation ends, it's gonna forever. But be careful because conversation can be recorded outside of the app and the internet forever. Oh iya benar juga sih, bisa juga direcord manually ya gitu ya, dari luar gitu. Also because of there's just no video, it's easy to just hop on when you have an interesting thought and don't have to go through the process of being camera ready. Oh iya gitu ya. Billion of funding. Oke, kita lewatin aja di mention Elon Musk. Ini who's joining Clubhouse juga nih, ada beberapa nama yang udah followernya banyak ada di Clubhouse ya. Yang pertama Elon Musk. Kenapa Elon Musk nanti gue kasih tahu. How is Clubhouse being marketed? Ya gitulah, nih kayaknya terlalu rumit. Tapi gue punya gue akan ngasih tahu juga satu pandangan yang gue dapet ya dari YouTuber Wasawir masa siapa ya nantilah gue lupa, Wasawiryawan apa Wasawirman gitu, mohon maaf nih Mas Wasa. Gue lihat juga ke ke Instagramnya dia nge-share postingan dari gadget apa yang bikin tentang apa bahasanya ya,
bikin tentang Clubhouse lah. Ya, kurang lebih postingan tentang Clubhouse. Apa sih Clubhouse? Jadi kita bisa kenalin. Nah, kita coba masuk aja ke yang Instagram. Ya, oke. Oke teman-teman, sekarang kita udah di Instagramnya @wasawirman atau Aditya Wasawirman. Ini juga gadget juga nih ya, gadget enthusiast, gadget vlogger. Ya, nih gue ngeliat di ini dia nih Clubhouse. Apa ini sebentar bro des aja, ya kan? Lagian sih Android beli tuh iPhone. Mohon maaf ya, saya juga sebenarnya pencinta iPhone tapi duitnya sampai di Android doang. Nah nih, dari gadget apa ada postingan tentang apa itu Clubhouse. Mari kita langsung aja kunjungin gadget apa. Oke. Apa itu Clubhouse? Swipe. Clubhouse adalah sebuah media sosial berbasis audio. Gampangnya menurut gue ini adalah sebuah audio digital. Bisa kita bikin room sendiri, bisa mengundang siapa aja jadi pembicara atau pendengar untuk berbicara langsung dengan kita di sebuah room yang sudah disiapkan. Seperti yang tadi gue jelasin ya. Sejarah Clubhouse. Clubhouse didirikan oleh Paul Davison. Clubhouse didirikan oleh Paul Davison and Rohan Seth pada Maret 2020. Menurut CNBC pada bulan Mei 2020, valuasinya sudah mencapai sekitar $100 juta AS, meskipun hanya memiliki 1.500 pengguna saat itu. Tadi yang kita nggak tahu dari website tadi adalah pendirinya ya, tapi ini tadi bulan Mei kita udah lihat ya pelonjakan penggunanya itu cukup lumayan signifikan banget. Kok rame gitu kan? Ini karena Elon Musk yang tadi ya. Kenapa gue bilang Elon Musk itu followernya paling banyak di situ ya, karena Elon Musk pada tanggal 2 Februari 2021 menggelar sesi diskusi langsung bersama para fansnya di platform Clubhouse ini. Pada sesi diskusi yang berlangsung 1,5 jam lebih, roomnya dikunjungi oleh 5.000 pendengar. Jumlah ini bahkan melebihi kapasitas yang disediakan Clubhouse. Jadi ini kayaknya over capacity ya, karena mereka juga nggak nyangka bakal segemuk ini. Jadi servernya tuh mungkin awalnya masih berapa user gitu, tiba-tiba jadi sebanyak ini. Efek domino berlanjut, Clubhouse makin terkenal dan sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia. Kalau Indonesia mah emang want to know, jadi kalau nyebarin apa-apa tuh di Indonesia aja gitu. Orang itu cepet banget yang install aja. Kenapa Clubhouse? Banyak alasan orang-orang mencoba aplikasi ini. Berikut gue tuliskan apa yang gue tahu berdasarkan pengalaman gue dan bertanya kepada orang lain. Ya, banyak influencer atau public figure yang ikutan, dan seperti biasa influencer atau public figure tersebut pasti bakalan diikuti oleh para followersnya. Enaknya lagi, percakapan di Clubhouse ini bersifat live dan followers berkesempatan langsung mengobrol dengan speakernya kalau diizinkan. Nah ini kayaknya bahasanya kalau diizinkan ini ya kayaknya agak susah ya buat fans. Awal-awal mereka mungkin ngizinin, tiba-tiba udah banyak itu pasti akan ada restrictednya. Nah, bisa bikin room di Clubhouse. Kita bisa bikin open room atau close room. Kalau open room bisa siapa aja bisa masuk, sedangkan close room harus melalui proses invite dari orang yang sudah berada di dalam room. Kualitas suara. Satu hal yang cukup bikin kaget, ternyata suara dari speakerphone pun terdengar bagus di aplikasi Clubhouse ini. Iya gitu ya. FOMO. Nah tadi ini FOMO nih, fear out of missing out alias takut ketinggalan. Ini kayaknya FOMO ini istilah yang rame dibicarakan atau rame keluar dari Clubhouse, makanya ditulis nih, tapi nggak ada penjelasan ya. Kalau kayak tadi FOMO yang di website tadi penjelasannya adalah karena si chat atau audionya ini nggak recorded, jadi kita harus buru-buru dengerin, kalau nggak tuh bisa hilang gitu kan. Makanya ada istilah fear of missing out, takut ketinggalan. Eksklusif untuk sementara, Clubhouse masih eksklusif di iPhone yang bertambah lagi alasan kalian untuk beli iPhone. Ya kalau kata gue mah nunggu aja. Gue bisa buru-buru beli iPhone karena harga nunggu itu paling murah iPhone 7 berapaan ya?
4 jutaan kalau salah harga nunggu tuh. Dan kalau masih belum rame kayak gini ya mungkin belum ya menarik sih, cuman maksudnya banyak mungkin artis luar aja yang rame. Dan gue yakin banget artis Indonesia bakalan buru-buru ya, kayak Raffi Ahmad itu pasti akan buru-buru nginstal dan menggelar apa aja yang menguntungkan di Clubhouse. Udah ya, gitu aja ya. Tapi ada satu postingan yang lucu nih dari si siapa namanya tadi, Wasa. Kita balik lagi ke Instastory-nya. Nih, menariknya adalah, nah ini menariknya, orang Indonesia tuh bisa banget dijual bro, karena emang harus di-invite ya, harus di-invite si kita tuh kalau mau masuk Clubhouse itu harus undangan orang, jadi nggak bisa register sendiri. Akhirnya orang jual dong ya, begitu dia punya hak untuk invite, dijual dong. Mungkin ini satu terakhir nih, stok terakhir, mungkin dia satu orang mungkin punya 10, mungkin 10, nggak banyak pasti, nggak mungkin. Kalau banyak tuh bakalan enak banget, cepet gitu perkembangan. Ini eksklusivitasnya tinggi banget di Clubhouse, dan ya benar, akhirnya sama orang Indonesia dijual. Kalau ada juga gue pengen dijualan nih, mungkin dari 2,5 turun, ntar lama-lama jadi 50.000 gitu kan ya. Oke, gitu aja. Sebentar kita bahas yuk dikit. Teman-teman tadi udah lihat ya, dari sebuah situs gue bacain, lupa tadi situsnya gue kasih tahu apa ya. Terus udah gitu juga dari sebuah postingan Mas Wasa dan gadget apa juga, kalian bisa follow juga Instagramnya mereka berdua untuk mendapatkan informasi tentang gadget. Ternyata Clubhouse itu sampai sekarang ini masih eksklusif, harus di-invite, dan ada orang yang jualannya juga, jualan invitationnya 250.000 loh. Kalau gue sih mohon maaf ya, ntar aja lah nunggu rame, ntar gue gratis lama-lama. Nah, terus juga hanya di iPhone atau iOS device gitu ya, di Android belum ada. Dan yang bikin rame karena Elon Musk yang bikin rame. Dan sampai sekarang gue juga belum bisa tahu apa ininya ya, gimana cara kerjanya, tapi kayaknya sih lebih kurang kayak voice recorder apa voice chat gitu ya. Kayak kita masuk VN voice note di di WhatsApp kayak gitu, tapi nanti bisa berupa kayak group discussion kayak gitu. Menariknya ini nggak bisa direkam, nggak terekam gitu ya, jadi cuman beberapa waktu dia hilang. Makanya ada istilah FOMO tadi, fear of missing out. Ya mungkin gitu aja sekilas dari Clubhouse. Nanti gue akan coba install di iPad bokap ya, kalau nanti gue pinjem iPad bokap dan gue coba install si Clubhouse ini seperti apa. Kalau sekarang ini belum bisa ya, karena apa? Karena nggak punya. Kasihan deh, sok tech review tapi nggak punya gadget. Oke, gitu aja teman-teman sharing kita mengenai Clubhouse. Kalau kalian punya iOS langsung aja install Clubhouse dan beli 250.000. Kalau enggak ya tunggu aja kalau ada yang ngundang. Kalau di Indonesia cepet kok, tenang aja. Nggak lama, karena Indonesia tuh sangat generous orang-orangnya dan tingkat kekepoannya tinggi. Kalau dia sendirian, dia merasa aduh gue sendirian nih, nggak ada temennya, pasti akan ngundang-ngundang teman-teman yang lain. Karena apa? Karena udah pengalaman, salah satunya di Vicky Naki, yang cewek-cewek luar negeri tuh bisa punya follower banyak loh. Gila ya. Dari yang ribuan sampai sekarang yang dari 2 juta, sedangkan gua nyari 1.000 aja susah banget. Oke teman-teman, gitu aja
nanti gue dibilang bacot lagi. Please di like, comment, subscribe. Kalau ada produk yang pengen dibahas silahkan kontak Instagram gue, atau ada yang mau dibahas bisa langsung komen aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye.